Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ilwalidain dengan NIM G1E1240007. Di sini saya akan membawa materi berupa sistem saraf. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem saraf. Nah, jadi di sini sistem saraf itu berfungsi sebagai sarana komunikasi cepat dan integrasi antara berbagai organ di dalam tubuh serta di luar lingkungannya. Nah, sistem ini mendeteksi perubahan atau meresponnya melalui sinyal listrik yang disebut dengan impuls saraf, yang dimana dibawa oleh sel khusus yang bernama neuron. Nah, pembagian sistem saraf ini terbagi menjadi 4. Baik, di sini adapun komponen utama sistem saraf itu terbagi menjadi 3, yaitu otak, yang kedua sumsum tulang belakang, yang ketiga itu saraf. Nah, yang pertama itu kan otak. Otak itu terletak di tengkorak, kepala kan. Nah, jadi dia itu berfungsi sebagai pusat atau memproses utama yang menerima informasi duluan, membuat keputusan, mengkoordinasikan respon tubuh, serta yang mengatur gerak organ-organ di dalam tubuh. Nah, yang kedua itu ada sumsum tulang belakang, yang dimana sumsum tulang belakang ini dia itu berfungsi sebagai gerbang komunikasi antara otak dengan batang tubuh dan anggota gerak yang lainnya. Nah, yang ketiga itu ada saraf. Nah, saraf ini struktur seperti kabel yang menghantarkan informasi langsung ke pusatnya, dan kumpulan badan sel saraf ini di luar sistem saraf pusat disebut ganglia. Nah, ganglia ini berfungsi sebagai pusat relatis atas informasi. Selanjutnya itu ada secara struktural. Sistem saraf ini dibagi menjadi 2 kalau struktural, yaitu ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, yang pertama itu sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sedangkan sistem saraf tepi ini dia itu terdiri dari saraf dan ganglia. Nah, selanjutnya itu ada secara fungsional, yang dimana saraf ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sensorik, motorik, dan saraf campuran. Nah, yang pertama itu sensorik. Nah, sensorik ini membawa informasi dari reseptor ke sistem saraf pusat. Nah, yang kedua ini motorik, yang dimana membawa instruksi dari sistem saraf pusat ke organ efektor seperti otot dan kelenjar. Nah, yang ketiga ini ada saraf campur. Nah, dia ini mengandung serat sensorik dan motorik keduanya itu. Yang terakhir ini ada klasifikasi saraf, yang dimana klasifikasi saraf ini terbagi menjadi 2, yaitu saraf kranial dan yang kedua itu sistem saraf visceral atau otonom. Nah, yang pertama ini dia itu kan saraf kranial. Nah, ada 12 pasang yang muncul dari dasar otak. Nah, dia ini melayani area kepala, leher, kecuali dia itu saraf vagus yang juga berkomunikasi dengan organ dalam. Nah, itu tidak termasuk. Yang kedua ini ada sistem saraf visceral atau disebut dengan saraf otonom. Nah, dia ini mengontrol organ bagian dalam seperti otot jantung, otot polos, dan kelenjar. Sistem ini bekerja seperti secara mandiri di luar kesadaran kita. Dia itu tanpa kita sadarin gitu. Misalnya itu mengatur detak jantung serta pernapasan. Nah, itu kan tidak itu kan tanpa kita sadari ya. Kita itu detak jantungnya tuh bergerak sendiri tanpa diinstruksi, dan begitu juga pernapasan.